Haleluya Jesus, thank you Lord God. Namamu besar, Engkau termulia di dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Namamu besar, Engkau termulia di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya Jesus. Thank you Lord. Kau sungguh dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak kami rindu Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Namamu besar, Engkau termulia di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat pujian penyembahan pada malam hari ini yang sudah kami nikmati bersama-sama. Dan kami rindu Bapak di surga untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah di dalam hati dan pikiran kami Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sumber berkat di dalam kehidupan kami. Haleluya Jesus, haleluya, thank you Lord. Bapak terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah malam hari ini dengan ucapan syukur Tuhan, dan kami mau menyerahkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami percaya Roh Tuhan ada pada kami oleh sebab Engkau telah mengurapi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan kami percaya ketika kami merendahkan hati, maka Engkau setia dan adil, dan Engkau mengampuni dosa kami, dan kami rindu Tuhan firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, sahabat-sahabat Him, woman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita percaya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Baiklah, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama di dalam kitab Hagai. Namun sebelum kita membaca kitab Hagai, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul saya akan bagikan pada malam hari ini, perhatikanlah keadaanmu. Ya, boleh kita 1-2 menit atau 1 menit sama-sama kita katakan perhatikanlah keadaanmu. Sama-sama 2-3. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya firman Tuhan ini adalah suara Tuhan yang diberikan kepada Nabi Hagai untuk diberikan kepada bangsa Yahudi. Artinya ini suara Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Yahudi, perhatikanlah keadaanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita bukan banyak memperhatikan keadaan diri kita, tetapi kita memperhatikan orang lain. Betul ya, apalagi kalau misalnya wanita-wanita. Lebih banyak memperhatikan orang, lebih banyak memperhatikan menilai orang daripada memperhatikan keadaan diri sendiri. Padahal Tuhan berkata bahwa kita selalu harus mengkoreksi kehidupan kita. Amin.
Kebanyakan orang, oh kalau mau menilai orang lain tuh jauh lebih gampang. Bahkan ada istilah berkata begini, rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita melihat bahwa orang lain kayaknya orang lain lebih diberkati, orang lain hidupnya lebih buruk dari kita, orang lain hidupnya lebih 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 jahat dari kita. Kita merasa kadang hidup kita paling benar atau kita merasa kadangkala hidup kita tuh paling-paling kasihan. Jadi seringkali kita gagal untuk menilai diri sendiri, tetapi lebih gampang untuk menilai orang lain. Ketika kita gampang menilai orang lain, kita melihat orang lain itu penuh dengan kekurangan dan kita itu enggak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca renungkan firman Tuhan di kitab Hagai, namun sebelumnya mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Saudara-saudara boleh melihat firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 12 ini. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini saya awali dengan 1 Korintus 10 ayat 12 bahwa hati-hati jangan jatuh. Artinya perhatikan posisimu berdiri, perhatikan posisimu berjalan, perhatikan bagaimana engkau melangkah, pada saat kita berjalan di satu jalan yang ternyata jalan itu jalan yang sempit, jalan yang itu penuh dengan jurang, dan kalau kita hanya memperhatikan orang lain, kita mungkin akan mengalami yang namanya kejatuhan. Mari wanita-wanita kesayangan Tuhan, pada malam hari ini saya mau ingatkan, jangan kita cuma sibuk menilai orang lain, tapi kita lupa memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita. Waspadalah supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi Ibu Erni sudah membagikan kesaksian bagaimana dia dipakai Tuhan itu untuk menjadi sarana untuk menginjil orang-orang yang sedang sakit, mengingatkan orang-orang yang sudah sakit. Dan satu kesaksian bahwa ketika mendoakan seorang hamba Tuhan, dia katakan, selama ini Bapak sudah menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, tetapi ini saatnya Bapak untuk belajar percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan Bapak. Ketika Bapak mengalami sakit, Bapak belajar untuk memperkatakan firman yang selama ini Bapak ajarkan kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Kadangkala kita kalau menilai orang lain, kita itu hebat di dalam menyampaikan firman. Tetapi belum tentu kalau kita sendiri yang menjalani proses itu. Ketika kita sakit, mampukah kita untuk hidup di dalam iman atau tidak? Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan buka di dalam Hagai 1. Kita baca dulu Hagai 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Zeltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali firman Tuhan ini menegur bangsa Yahudi, perhatikanlah keadaanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari kitab Hagai ini adalah peristiwa di mana bangsa Yahudi itu dijajah oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Jadi ada gelombang yang pertama, jadi bangsa Yahudi yang ada di Persia di pembuangan setelah mereka mengalahkan Babel, mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Yahudi ini, maka mereka berhenti untuk membangun. Dan ketika mereka berhenti membangun, dikatakan bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Nah, ketika mereka putus asa, ketika mereka tidak mau lagi membangun rumah Tuhan, ketika mereka stagnan karena mereka merasakan ada tantangan. Jadi latar belakang pada waktu itu mereka kembali dari Persia, kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci yang ada mereka penuh dengan tantangan, mereka berhenti untuk membangun bait suci. Kemudian hamba Tuhan melalui Nabi Hagai itu berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan menurut kamu bangsa Yahudi. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai ini bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi pada waktu itu sibuk mengurus diri mereka sendiri, sibuk membangun rumah mereka sendiri, tetapi mereka lupa untuk membangun rumah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, karena kamu menabur banyak, tapi apa yang terjadi? Kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam untuk yang kedua kalinya. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi pada waktu itu berhenti membangun karena begitu banyak tantangan dan mereka berkata, ini belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi ketika mereka berkata seperti itu, mereka sendiri sedang membangun rumah-rumah mereka secara pribadi. Dan ketika mereka membangun rumah-rumah mereka secara pribadi, mereka berpikir mereka sudah berbuat yang semaksimal mungkin untuk diri mereka sendiri, tapi Tuhan katakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan yang kita bacakan pada saat malam hari ini, saudara? Yaitu ketika kita sedang terjerumus ke dalam kejatuhan, seringkali manusia itu tidak menyadarinya. Seringkali manusia itu tidak menyadarinya ketika keadaannya itu sebenarnya sedang mengalami degradasi kerohanian. Manusia itu tidak pernah bisa menyadari bahwa dia sudah mengalami penurunan secara rohani. Kenapa dia terjadi penurunan secara rohani? Karena melupakan pekerjaan roh, karena melupakan pekerjaan Tuhan. Dan ketika dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, dia pikir selama ini dia sudah menabur, dia pikir selama ini sudah membawa pulang hasil, dia pikir selama ini dia sudah makan, dia sudah minum, tetapi ternyata tidak sampai kenyang. Dia pikir selama ini dia ada dalam perlindungan, dia pikir selama ini dia sedang berpakaian, tetapi tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Yang saya mau katakan pada malam hari ini, saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan keadaan kita. Apakah kita sedang menabur di dalam pekerjaan Tuhan dan kita tetap mendapatkan upah yang selama ini kita tabur. Nah, saudara, kalau kita tidak meng-cross-check diri kita, keadaan diri kita, apakah kita sudah melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan? Kalau kita tidak meng-cross-check diri kita, jangan-jangan kita berpikir kita sedang berjalan, oh kita sudah setia melayani. Jangan-jangan kita pikir kita sudah setia melayani. Tapi ternyata yang kita tabur itu di dalam pundi-pundi yang berlubang. Wah, firman Tuhan ini keras sekali, saudara. Firman Tuhan ini dinyatakan oleh seorang nabi kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini yang sebenarnya mereka 70 tahun pembuangan di Babel. Tetapi setelah Babel menguasai bangsa Yahudi, bangsa Babel ini dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan raja pertama yaitu Raja Koresh. Dialah yang mengizinkan bangsa Yahudi ini kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali di Bait Suci. Dan ada beberapa periode. Periode yang pertama ini ada Nabi Hagai, Nabi Sakaria. Lalu periode keduanya ada juga Ratu Esther, ada juga Nabi Nehemia, dan ada juga Esra. Nah, saudaraku yang diberkati, inilah nabi-nabi kecil yang menyampaikan firman Tuhan pada zaman setelah bangsa Israel diizinkan pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu.
Ketika kita merasa saat ini kita sudah melayani Tuhan, saat ini kita sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu kemudian tantangan datang kepada bangsa Yahudi ketika mereka sedang berupaya untuk membangun bait suci, mereka beristirahat dan kemudian membangun rumah mereka sendiri, itu Tuhan tidak berkenan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingatkan bahwa kita perlu kita masih butuh kerja, kita masih butuh hidup untuk mencari nafkah buat kita sendiri. Tapi firman Tuhan ingatkan, jangan pernah melupakan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah melupakan pekerjaan roh. Jangan pernah melupakan untuk membangun kembali bait suci. Kesalahan dari bangsa Yahudi adalah ketika mereka mendapat tantangan untuk membangun bait suci, mereka berhenti. This is the problem. Saudara, ketika ada tantangan di dalam pelayanan, lalu kita kemudian stagnan, kemudian kita sibuk membangun rumah pribadi kita sendiri, kita sibuk membangun diri kita sendiri, dan kita tidak fokus pada kerajaan Allah. Disitulah kita sedang menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Di situ kita sedang makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mengapa? Karena kita melupakan pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Yahudi untuk memperhatikan keadaan mereka, adalah Tuhan sedang memperingatkan kepada mereka yang pertama, jangan pernah mengabaikan pekerjaan roh. Amin. Jangan pernah menghentikan pekerjaan roh. Ketika mereka sibuk untuk membangun rumah pribadi dan berhenti untuk membangun rumah Tuhan, mereka sedang mengalami yang namanya stagnasi. Amin. Saudara, ketika saudara awal mula dipanggil waktu bertobat, saudara itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian saudara stuck, saudara berhenti, saudara menghentikan pekerjaan Tuhan, saudara tidak lagi giat seperti dulu. Tuhan itu menegur engkau dan saya. Perhatikanlah keadaanmu. Ketika kita menabur, kita tidak menabur sampai membawa pulang hasilnya. Dan inilah yang menjadi peringatan Tuhan bagi kita semua. Kalau kita memulai satu pekerjaan roh, amin, mari kita teruskan hingga selesai. Mari kita teruskan sampai menghasilkan buah. Dan saudara, orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Firman Tuhan katakan ketika seseorang bekerja dengan giat, dia mendapatkan upah 1 dinar sehari. Tetapi orang yang bekerja untuk pundi-pundi yang berlubang, jangankan 1 dinar sehari, kita tidak akan mendapat apa-apa ketika kita di dalam pekerjaan roh. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Amin, saudara. Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi firman Tuhan pada saat malam hari ini sangat keras, saudara. Ketika kita berhenti dan stagnan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dan saudara, mari kita memperhatikan keadaan kita. Apakah kita sedang meneruskan pekerjaan roh yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Atau kita sedang meneruskan tapi main-main? Sekali lagi baca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Jadi saudara yang diberkati, orang yang menabur memang membawa pulang hasil, tetapi hasilnya tidak banyak. Karena apa yang dia tabur itu tercecer ketika pekerjaan Tuhan dilakukan dengan lalai. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Saudara tahu kalau minum tapi tidak sampai puas, kita minum, kita haus sekali, tetapi yang kita minum itu cuma sedikit. Rasanya nggak puas, saudara. Begitulah ketika pekerjaan roh dikerjakan dengan lalai, maka saudara tidak akan mengalami kepuasan di dalam roh. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pekerjaan Tuhan harus kita lakukan dengan serius. Hari-hari ini pekerjaan Tuhan harus kita lakukan dengan segala upaya. Jangan kita seperti orang yang sedang minum, tetapi tetap, aduh, nggak puas minumnya. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan selama ini kita main-main, saudara. Mari saudara, orang yang bekerja untuk upah, ketika dia tidak sungguh-sungguh, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Bagaimana mungkin kita bekerja dan kita katakan kita mau menuai, tetapi pundi-pundi itu berlubang? Kenapa saudara? Buka celah. Tadi Ibu Erni sudah memberikan kesaksian bahwa jangan buka celah supaya kita tidak kehilangan kepekaan. Tapi kadangkala orang sekarang zaman saat ini berpikir yang penting kita udah melayani. Terserah kita mau melayani dengan serius atau enggak serius, yang penting udah melayani. Tanpa disadari sebetulnya
kita sedang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya bocor, saudara. Pengurapannya bocor, berkat-berkatnya bocor, tercecer kemana-mana, dan kemudian kita pulang tidak membawa apa-apa. Akhirnya firman Tuhan katakan, ketika kita di dalam kitab Korintus dikatakan, orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja itu akan kelihatan pada akhirnya. Apakah dia membangun di atas jerami, di atas kayu, di atas emas atau perak, pada akhirnya akan kelihatan, saudara. Dan kita bisa saja diselamatkan seperti dari dalam api. Kalau kita terus-terus melayani itu buka celah. Terus-terus melayani buka celah. Melayani enggak, setia, kadang enggak. Nah di situ saudara kita sebenarnya perhatikanlah keadaanmu. Jangan sampai kita bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jangan samakan orang yang tekun di dalam pekerjaan Tuhan dan orang yang tidak tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Pasti akan beda hasilnya saudara. Pasti akan sangat beda. Orang yang membangun di atas dasar pelayanan yang dibangun oleh kayu dan jerami itu mudah terbakar. Tetapi orang yang melayani di atas dasar emas dan perak itu akan jauh lebih bertahan. Dan pasti akan kelihatan hasilnya. Tapi orang yang melayani dengan tidak sungguh-sungguh, jangan salahkan. Jangan berpikir akan mendapatkan upah yang sama ya, itu 1 dinar. Tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, bocor. Jadi beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, jadi supaya kita memperhatikan keadaan kita dan kita bisa memperbaiki keadaan kita. Mari kita baca di dalam ayat 8. Jadi naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara berbicara tentang jadi naiklah ke gunung, seperti di dalam Mazmur 91 katakan. Ya, saudara, orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kubu pertahananku. Amin. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir tahun 2023 tanggal 31 malam, saya selalu bersama keluarga biasanya doa malam bersama di menjelang perpisahan tahun dan minta Tuhan apa yang kau mau bicara. Lalu pada tanggal 31 malam itu Tuhan bicara, perbaiki mesbah, perbaiki penyembahanmu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 hingga 24 firman Tuhan katakan, jadi sudah tiba saatnya sekarang penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan mengingatkan tentang pentingnya membangun hubungan naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan buka celah, jangan abai dengan pekerjaan roh. Sebaliknya, marilah kita sungguh-sungguh dan bangun hubungan dengan Tuhan, naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah ini adalah rumah dengan huruf R di depannya. Artinya, bangunlah rumah itu. Apakah rumah itu? Bait suci. Apakah bait suci itu? 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, kamulah bait suci. Barang siapa membinasakan bait suci, Tuhan juga akan membinasakan dia. Jadi yang kita bangun itu bukan bait suci, bait Salomo, bukan seperti bangsa Yahudi yang kembali membangun bait suci yang kedua, tetapi bait suci yang dibangun itu adalah tubuhmu. Bait suci yang dibangun adalah tubuhmu. Sebagai bait Roh Kudus, tempat Tuhan berhadirat dan pujian penyembahan dengan apinya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi perintah Tuhan. Bangun pujian penyembahan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya dan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari padaku. Tuhan mencari bukan pujian penyembahan dari mulut, tapi Tuhan mencari pujian penyembahan orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan hati. Waktu kami berdoa puasa pada hari Sabtu baru-baru ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan di dalam hati saya seperti ini. Penyembah adalah sekumpulan orang yang menyembah Bapa dengan hati.
Penyembah adalah sekumpulan orang yang menyembah Bapa dengan keintiman, dengan hati. Jadi saudara, ketika Hagai 1 ayat 8 berkata, naik ke gunung Tuhan, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Itu berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka terjadilah Tuhan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Ayat 9 dari Hagai 1 firman Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Seperti itu. Jadi saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita main-main, kita tidak punya dasar pujian penyembahan yang kokoh, kita berekspektasi tinggi, tetapi sebenarnya hasilnya sangat sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena apa? Demikian firman Tuhan. Jawabannya oleh karena apa? Karena rumahku, tubuhmu yang ada bait Roh Kudus itu tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, Tuhan mau kita sibuk dengan bait Roh Kudus yang terus kita rawat dengan baik untuk membawa kepada Tuhan pujian penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan pekerjaan tetapi tidak memperdulikan Tuhan. Saudara, diberkatilah orang-orang yang sekalipun sibuk dalam dunia pekerjaan tetapi tetap fokus untuk membangun bait Roh Kudus yang penuh dengan pujian penyembahan. Ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Ziltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkanlah suara Tuhan. Amin. Penting mendengar suara Tuhan. Supaya jangan kita abai dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Penting mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa dari hamba Tuhan. Suara Tuhan itu bisa dari firman Tuhan, suara Tuhan itu bisa dari alam, suara Tuhan itu bisa dari masalah, suara Tuhan itu bisa dari berkat, suara Tuhan itu bisa dari apa saja, tetapi yang paling penting dengarkan suara Tuhan. Sebab ketaatan oleh karena mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada korban persembahan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Saudara, Serubabel atau Bupati Yahudi pada waktu itu dan Yosua bin Yosadak imam pada waktu itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka itu. Yang kedua, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, dengar suara Tuhan itu harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan, rasa respect, rasa hormat akan Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dan pada akhirnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah membangun rumah Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan gerakkan semangat Serubabel, Bupati Yehuda itu dengan semangat. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang bangkit pasti ada semangatnya. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Ciri orang yang bangkit itu pasti ada semangatnya. Saya paling senang sekali ketika Ibu Vino itu memulai satu pelayanan pekerjaan itu yang kita lihat ini orang penuh semangat. Amin. Ini wanita yang diberkati Tuhan penuh dengan semangat. Ibu Erni di dalam segala kesibukan tadi katanya, baru pulang Ibu Pris, baru pulang dari ini. Tapi semangat itu yang membuat kokoh.
Dan saudara, Ketua Him Elders, Ibu Rita membagikan visi dan misi adalah orang-orang yang bersemangat, apalagi Ibu Cici sampai Tafaro-Faro tetap melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang digerakkan oleh semangat, saudara, ini Serubabel bin Zeldiel dan Yosua bin Yosada karena mereka mendengar suara Tuhan. Karena mendengar suara Tuhan, takut akan Tuhan ada pada mereka. Ketika takut akan Tuhan menguasai mereka, mereka diliputi oleh semangat, kekudusan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau orang itu tidak mau mendengar suara Tuhan, orang itu tidak memiliki takut akan Tuhan, jangankan mau melayani. Semangat itu sengada, orang Ambon bilang. Sengada semangat. Ya, karena apa? Telinga itu mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak suara Tuhan. Firman Tuhan hanya didengar, tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah keadaanmu. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, pasti sikap, sifat, perilaku kita akan diperintah oleh suara Tuhan. Amin. Ibu Erni gak akan mungkin bertindak mengunjungi orang-orang sakit dan bisa punya iman kalau dia tidak dengar dulu dari Tuhan. Pergi, sampaikan firman. Apa yang mau disampaikan kalau tidak menerima perintah? Firman Tuhan apa yang mau disampaikan kalau tidak dengar langsung daripada Tuhan? Dan kenapa orang ini bisa punya semangat untuk menginjil orang sakit? Dan kenapa dia bisa punya semangat untuk memberitakan teguran? Karena mendengar, saudara, dan takut akan Tuhan yang mendorong seseorang itu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan timbullah semangat. Tadi disaksikan bahwa Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini, dan itu. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati. Saudara, karena semangat dan mendengarkan suara Tuhan, maka mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak lalai. Tapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Apalagi dengan sengaja menghindari pekerjaan roh. Dengan sengaja meninggalkan pekerjaan Tuhan. Itu bukan main-main, saudara. Tuhan dengan tegas mengingatkan pada saat malam hari ini. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Artinya apa, saudara? Kita cuma berupaya sedikit, tapi itu pun Tuhan hembuskan. Nggak ada artinya. Kenapa? Karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya langit menahan embun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara katakan, saya mau kembali semangat Tuhan. Saya mau kembali semangat untuk melayani. Ingat, dengar suara Tuhan. Takut akan Tuhan. Lalu ada semangat untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Saudara, kalau orang sudah kehilangan gairah untuk melayani Tuhan, sebenarnya saya mau katakan, dia sudah mengalami kejatuhan rohani. Bangsa Yahudi mengalami kejatuhan rohani ketika mereka kehilangan semangat untuk membangun. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, engkau menabur tapi tidak membawa hasil. Engkau bekerja untuk upah pada pundi-pundi yang berlubang. Artinya, nggak ada gunanya. Sia-sia. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan dengan setengah hati, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dengan lalai, pekerjaan Tuhan yang kita tinggalkan seenaknya, itu Tuhan tidak berkenan. Engkau sedang bekerja untuk pundi upah pada pundi-pundi yang berlubang. Tidak ada hasil apa-apa. Tetapi saudara, kalau kamu pada hari ini ketika mendengarkan suara Tuhan, engkau akan kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak lalai. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, miliki takut akan Tuhan. Hormati itu suara Tuhan. Yang ketiga, otomatis engkau punya semangat karena engkau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang keempat, lakukanlah pekerjaan pembangunan itu. Serubabel, di depan Serubabel engkau akan menjadi tanah yang rata. Demikian firman Tuhan pada kitab Sakaria. Saudara yang diberkati, engkau akan menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Kalau serius. Kalau engkau nggak serius, jangankan upah. Tuhan ada upah sedikit. Itu akan dihembuskan. Nggak akan ada gunanya. Saudara, mari membangun pekerjaan Tuhan di atas dasar emas dan perak. Lebih lagi kalau emas dan perak, lebih lagi kalau emas. Supaya kita beroleh mahkota kehidupan. Amin. Jangan kehilangan gairah,
Jangan kehilangan semangat karena kesibukan, lalu kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kita akan tutup dengan 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bekerja bukan buat pundi-pundi yang berlubang, tetapi kita bekerja dengan memperhatikan keadaanmu, memperbaiki diri, tetap semangat, dengar suara Tuhan, takut akan Tuhan, miliki semangat, dan tetap membangun pekerjaan Tuhan dengan tekun. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan untuk kami lebih lagi peka dan memperhatikan keadaan kami. Apakah kami sungguh-sungguh atau tidak dengan Tuhan? Biarlah setiap kebenaran teguran firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, melatih dan mendidik kami dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan. Supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang serius, yang penuh semangat, berespon terhadap kebenaran firman Tuhan, berespon terhadap suara Tuhan, sehingga takut akan Tuhan ada di dalam hati kami. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, tidak dengan lalai, kami percaya kami diberkati. Kami sambut Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi penyembah-penyembah Bapa yang tekun dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami diberkati, diberkati, diberkati. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama diberkati, katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.